Halo semua, di kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan kembali pembahasan manhwa MA Peerless Master. Di pembahasan sebelumnya, ketika Ji Yuanhao sedang dalam perjalanan menuju ke kediaman Jiang Shen, akhirnya dia berhasil menemukan orang yang bertanggung jawab atas masalah baru-baru ini sehubungan dengan orang-orang yang meninggal karena energi kehidupan mereka terserap habis. Dan nama dari si pelaku adalah Liang. Sudah pasti pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Namun sayangnya, meskipun mendapat bantuan dari Lionel, Ji Yuanhao sama sekali tak bisa menandingi Liang yang ternyata seorang master artefak spiritual. Masuk ke cerita saat ini. Di klan Kunoshu, setelah kembali, Mai mulai mengajak Liang atas kecerobohannya yang membuatnya terlihat seperti telah dipermalukan oleh seorang pria tua dan juga anak kecil yang pastinya itu adalah Ji Yuanhao dan Lionel, bahkan sampai membuat mereka berhasil melarikan diri. Diajak seperti itu, Liang yang terlihat sangat kesal mulai membuat beberapa alasan, termasuk identitas Ji Yuanhao yang seorang kaisar, serta Lionel si pedang kayu yang bisa berubah menjadi anak kecil. Dan yang terpenting, alasan kegagalannya itu karena dia tak menyangka energi spiritual Lionel sangat besar yang membuat wadahnya terisi lebih, meskipun pada akhirnya Mai masih saja tak mau mempercayai alasan tersebut. Tiba-tiba seseorang datang yang pastinya itu adalah orang yang mereka panggil Master. Dan selain Mai dan Liang, ada juga dua orang lainnya, seorang lelaki botak bernama Wang dan juga Su Yuantian yang entah mengapa dipanggil Shi. Meskipun senang karena jarang melihat keempatnya berkumpul bersama, sang master segera membahas tentang masalah mereka sekarang yang katanya kemajuannya tidak seperti dulu, sehingga dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang itu belum cukup untuk membuka pintu ke dunia lain. Tiba-tiba Mai mulai membicarakan tentang penemuan barunya yang mana katanya ketika dia dan juga Liang sebelumnya secara diam-diam mengikuti Ji Yuanhao, mereka berhasil menemukan kediaman Jiang Shen yang entah mengapa kekuatan yang terpancar dari rumah tersebut sangat mirip dengan sang master. Oh, ngomong-ngomong soal itu, Su Yuantian, pemilik rumah itu bukankah orang yang telah memukulmu setengah mati, ucap sang master yang membuat Su Yuantian sedikit terkejut sebelum akhirnya dia dibuat kesal oleh Mai yang mulai menghinanya. Mengabaikan tatapan tajam Su Yuantian, Mai lanjut menjelaskannya yang mana intinya selain kekuatan luar biasa yang mirip seperti sang master, dari dalam rumah dia bisa melihat manusia biasa yang pastinya itu adalah Jiang Shen. Namun yang menjadi topik perhatian bukanlah sosok Jiang Shen, akan tetapi sesuatu yang dia bawa yang menurutnya itu berisi kekuatan para dewa, seolah-olah kekuatan seluruh alam semesta terkumpul di dalamnya. Siapapun yang dilayani orang itu pastilah seorang master yang sangat hebat. Hanya dengan memikirkan tentang kekuatan itu benar-benar membuatku gemetar, tambah Mai yang mana daripada takut dia malah menjadi lebih tertarik tanpa tahu bahwa manusia yang dia anggap pelayan adalah sang karakter utama. Melihat obsesi Mai, Liang lantas menyuruhnya untuk menghentikannya karena dia juga melihat dan tahu bahwa artefak yang dibawa oleh Jiang Shen bukan sembarang artefak, meskipun dia sendiri juga penasaran dari manakah Jiang Shen mendapatkannya.
Mendengar itu, sang master menjadi semakin penasaran dan begitu dia berkata bahwa rumah Jiang Shen layak untuk dikunjungi kembali, Mai adalah orang pertama yang mengajukan diri, yang membuat Su Yuantian sedikit senang karena dia benar-benar tak menyukai Mai dan berharap Mai akan mati di tangan Jiang Shen. Namun sayangnya sang master menolaknya dan menunjuk Liang dengan alasan dialah yang menyebabkan masalah kali ini, meskipun pada akhirnya Mai tetap ikut juga. Ingat, bawakan yang disebut master itu padaku. Ubah saja sisanya menjadi umpan spiritual, tambah sang master. Sementara itu di sisi lain, atau lebih tepatnya sedikit mundur ke belakang, Ji Yuanhao yang masih kesal akhirnya sampai di tempat tujuan. Begitu melihat Jiang Shen, dia segera mendekat, yang mana Jiang Shen sendiri terlihat sedang membawa tembikar-tembikar yang baru saja dia bakar, dan mungkin adegan itulah yang disaksikan oleh Mai dan Liang. Meskipun keadaannya benar-benar lemah, sekuat tenaga Ji Yuanhao mulai menjelaskan tentang Liang yang telah berpura-pura menjadi dirinya alias Jiang Shen dan melakukan hal-hal buruk. Di situ Ji Yuanhao secara rinci menjelaskan tindakan Liang yang menyerap jiwa orang-orang serta dia yang dengan sengaja memoles dirinya sendiri dan mengubah pakaian putihnya menjadi hijau, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Jiang Shen terkejut. Dan keterkejutannya bertambah setelah Ji Yuanhao menunjukkan kondisi Lionel yang hanya bisa membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin Liang adalah sejenis serangga karena kayu saja diserap. Singkat cerita, setelah itu Jiang Shen membawa Ji Yuanhao masuk dan menyuguhinya semangkuk sup, yang mana setelah memakannya kondisinya kembali fit. Karena penasaran, Ji Yuanhao mencoba bertanya apa nama dari sup tersebut, yang langsung dijawab bahwa itu adalah sup giok putih dan giok mutiara. Meskipun namanya terdengar sangat luar biasa, Jiang Shen sendiri sebenarnya sedikit merasa bersalah karena kenyataannya meskipun disebut sup, sebenarnya dia hanya menggunakan beberapa sayuran liar dan lobak putih dari halaman belakang yang dimasak bersama dengan satu-satunya tahu yang dia miliki, karena saat ini dia benar-benar telah kehabisan bahan makanan, khususnya nasi. Oleh karena itu, melihat Ji Yuanhao terlihat sangat menyukainya sampai-sampai meminumnya dalam sekali jalan dengan begitu nikmat, benar-benar membuatnya terkejut sekaligus merasa bersalah. Namun berkebalikan dari apa yang difikirkan oleh Jiang Shen, Ji Yuanhao yang benar-benar takjub pada sup tersebut, pada akhirnya meyakini bahwa sup yang baru saja dia makan biasanya hanya bisa ditemukan di surga dan jarang terdengar di dunia fana. Seteguk sup saja langsung bisa memadukan dunia abadi dan dunia fana menjadi satu. Bahkan saat ini, tak hanya esensi hidupnya yang telah pulih, bahkan dia seperti diberi vitalitas baru, seolah-olah dirinya berada di tengah-tengah istana surgawi dan berdansa dengan para peri. Jika aku punya kesempatan, aku harus mencicipinya lagi. Ini benar-benar mantap sekali, ucap Ji Yuanhao yang bahkan mulai menjilati mangkuknya yang hanya bisa membuat Jiang Shen semakin terheran-heran. Mengesampingkan masalah sup, tak bisa melihat yang lainnya, Ji Yuanhao sekali lagi bertanya di manakah mereka, yang langsung dijawab bahwa saat ini mereka sedang keluar untuk urusan bisnis, meskipun kenyataannya mereka keluar untuk mencari bahan makanan yang bisa dimakan, mengingat stok makanan mereka yang benar-benar telah habis. Setelah itu tak lupa Jiang Shen juga memperkenalkan Mu Yun Huang, yang mana masing-masing dari keduanya cukup terkejut mengetahui identitas dari pihak lain.
Ngomong-ngomong, kau datang di waktu yang tepat. Kebetulan aku dan nonamu berencana bekerja sama membuat sejumlah tembikar dan hiasan keramik. Kau bisa mengamati keseluruhan prosesnya, dan jika kau menyukai apa yang kau lihat, ambillah 1 atau 2 potong. Kau bahkan akan mendapat diskon jika membeli lebih dari 1, ucap Jiang Shen yang hanya bisa membuat Mu Yun Huang bertanya-tanya. Apakah mungkin Jiang Shen sedang mencoba membuat dirinya berteman dengan Ji Yuan Hao yang identitasnya sendiri adalah seorang kaisar? Adapun Ji Yuan Hao, dia malah beranggapan bahwa tampaknya itu merupakan langkah yang disiapkan oleh Jiang Shen untuk meredakan konflik dengan tanah suci Yuhua, meskipun pada kenyataannya niat asli Jiang Shen agar dia bisa mendapatkan penghasilan sehingga apapun yang terjadi, hari ini dia harus bisa membuat kesepakatan. Setelah itu, Jiang Shen membawa mereka berdua keluar ke tempat tungku pembakaran. Setelah selesai, dia kembali membawa mereka masuk dan mulai menunjukkan hasil karya yang baru saja dia selesai buat. Ini adalah hasil akhirnya. Ini mungkin terlihat tidak sempurna, tapi ini mengungkapkan jenis kemudahan yang unik bagi anak-anak muda yang tidak bisa ditemukan di toko. Aku penasaran apakah kau tertarik, ucap Jiang Shen saat memamerkan hasil karyanya. Tetapi sayangnya, dia malah hanya bisa dibuat bingung begitu melihat ekspresi Ji Yuan Hao dan Mu Yun Huang. Untuk alasan mereka bisa sampai membuat ekspresi semacam itu, kita akan sedikit mundur ke belakang. Setelah sebelumnya Ji Yuan Hao dan Mu Yun Huang saling mengenal, Jiang Shen mulai membimbing mereka tur di sekitar kediamannya. Pertama-tama, dia membawa mereka menuju ke ruang pameran, tempat di mana biasanya dia menyimpan produk jadi, produk setengah jadi, dan bahkan barang-barang yang berhubungan dengan keramik ada di tempat itu. Tak henti-hentinya mereka berdua menunjukkan rasa kekaguman melihat satu ruangan dipenuhi dengan benda-benda yang sebanding dengan senjata immortal. Tanpa memperdulikan keterkejutan keduanya, Jiang Shen yang terlihat sangat bersemangat terus menunjukkan hasil-hasil mahakaryanya, termasuk produk setengah jadi yang baru saja dia buat, yang lagi-lagi membuat mereka terkesima karena meskipun baru setengah jadi, sudah memancarkan aura atribut bumi yang sangat luar biasa. Tidak salah lagi, ini jelas-jelas terbuat dari tanah immortal spiritual bumi, pikir Ji Yuan Hao. Untuk tanah immortal spiritual bumi merupakan tanah yang kaya akan ki spiritual dan merupakan tanah terbaik untuk menanam berbagai jenis tanaman spiritual. Mudahnya, tanah immortal spiritual bumi adalah sumber daya yang sangat berharga baik bagi para kultivator maupun orang biasa yang sayangnya sudah punah di dunia ini, sehingga setiap kali ada bagian kecil yang lahir pasti akan menyebabkan berbagai sekte bersaing untuk memperebutkannya. Karena penasaran, Ji Yuan Hao akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, di manakah Jiang Shen menambang tanah yang digunakan untuk membuat tembikar. Oh, maksudmu kotoran ini? Aku mendapatkannya tepat di sini, di luar halaman rumahku, jawab singkat Jiang Shen yang pastinya kembali membuat Ji Yuan Hao terkejut. Setelah ruang pameran, Jiang Shen terus melanjutkan turnya sembari Ji Yuan Hao yang masih saja terus memikirkan tentang tanah sebelumnya yang dia sendiri sebagai seorang kaisar tidak tahu ada mineral seperti itu di wilayahnya. Membawa mereka ke tempat pembakaran, Jiang Shen menunjukkan bagaimana biasanya dia membakar tembikar-tembikarnya.
Seperti sebelumnya, keduanya hanya bisa membeku di tempat karena untuk tempat pembakarannya sendiri sudah bisa dibandingkan dengan kualipil tingkat immortal. Apalagi kayu-kayu bakar yang digunakan terlihat seperti kayu spiritual yang sangat langka yang mana sepotong saja bisa dianggap tak ternilai harganya. Bos, aku ingin bertanya lagi, dari mana kau mendapatkan kayu-kayu ini? Tanya kembali Ji Yuanhao yang langsung dijawab bahwa kayu-kayu itu sangat mudah ditemukan karena ada di sekitar hutan. Tak kuat menahan keterkejutannya lagi, kali ini Ji Yuanhao benar-benar dibuat tumbang, merasa bahwa dirinya bukanlah seorang kaisar yang baik karena dia sendiri sampai tidak tahu bahwa di wilayahnya ada material-material berharga seperti itu yang bisa menunjang kemakmuran negaranya. Di sisi lain, Mu Yunhuang lebih tertarik pada tindakan Jiang Shen yang dengan mudahnya membakar kayu-kayu tersebut tanpa rasa khawatir sedikit pun. Namun di detik berikutnya, tiba-tiba dia bisa merasakan perasaan yang cukup mengejutkan karena aura panas yang terpancar dari tungku pembakaran secara perlahan mulai memasuki tubuhnya dan panas tersebut terasa begitu nyaman. Sekarang aku sudah mengerti. Api digunakan untuk membuat tembikar dan asal-usulku juga adalah api. Semuanya benar-benar terhubung. Itu sebabnya senior memintaku untuk bekerja dengannya. Akankah aku bisa mencapai alam Dharma? Akankah aku bisa mencapai alam immortal yang legendaris seperti Holy Lord? Pikir Mu Yunhuang yang entah mengapa menafsirkan bahwa alasan dia disuruh membuat tembikar karena seluruh prosesnya berhubungan dengan unsur api di dalam tubuhnya. Namun satu hal yang pasti, dia hanya bisa bertanya-tanya tentang motif Jiang Shen membantu dirinya. Apakah mungkin senior tertarik padaku? Pikir Mu Yunhuang. Sementara itu di tanah suci Yuhua, masih saja Yu Huang belum bisa merelakan adiknya dan melampiaskan amarahnya itu pada Jiang Shen yang diyakini telah merayu adiknya. Melihat ekspresi Yu Huang, Shen Xiaozi yang sedikit cemas lantas menanyakan keadaannya yang langsung dijawab bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya terlalu bersemangat karena ternyata saat ini tanah suci Yuhua telah berhasil mengumpulkan sejumlah kekuatan dan sedang dalam perjalanan menuju ke kediaman Jiang Shen untuk melakukan penyerangan. Leluhur, kali ini kita mungkin menang jumlah, tapi kau sudah melihat seberapa menakutkannya dia. Dia mungkin punya banyak seni jahat yang tak terduga, ucap Yu Huang dan Shen Xiaoxi juga mengakui hal itu. Namun satu hal yang pasti, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang bersembunyi dan mengawasi mereka, dan itu pastinya adalah Liang dan Mei, yang mana Mei sendiri benar-benar tak menyangka tanah suci Yuhua bisa mengumpulkan kultivator kuat sebanyak itu. Liang, tak kusangka strategi kita akan sukses besar. Cuma dengan sedikit provokasi, mereka langsung mengerahkan seluruh kekuatan secara habis-habisan, ucap Mai, meskipun Liang sendiri tak begitu setuju dengan pendapat tersebut karena dia sendiri hampir memusnahkan setengah populasi kota untuk menciptakan kekacauan tersebut. Sehingga melihat Mai terus ikut campur dalam urusannya membuat dirinya tidak senang, walaupun Mei sendiri sama sekali tak memperdulikan itu karena alasan dia ikut karena dia benar-benar sangat penasaran pada Jiang Shen yang menurutnya sangat tampan. Sekali lagi Liang berusaha memperingati Mei untuk tidak bertindak gegabah karena dari apa yang dia rasakan, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ji Yuanhao, menurut naluri dasarnya sebagai binatang, lawan mereka kali ini memanglah eksistensi yang mengerikan.
Namun sayangnya, naluri yang dimiliki Liang benar-benar berkebalikan dari naluri Mei yang malah semakin menjadi bersemangat untuk mendapatkan Jiang Shen. Sementara itu di kediaman Jiang Shen, ketika Shu Ling'er dan yang lainnya sedang menikmati hari damai mereka, tiba-tiba mereka bisa merasakan kehadiran orang-orang yang datang. Tak terkecuali Mu Yun Huang yang tak hanya bisa merasakan aura kakaknya, tetapi dia juga bisa merasakan aura yang lainnya, yang mana hal itu benar-benar membuatnya terkejut dengan jumlahnya yang begitu banyak. Di perjalanan, selain memikirkan Mu Yun Huang, Shen Xiaozi juga memikirkan sahabatnya yaitu Xing Yunzi yang membuatnya benar-benar terheran-heran karena orang sekuat dia bisa jatuh di bawah mantra Jiang Shen. Namun satu hal yang pasti, meskipun Shen Xiaozi masih sedikit meragukan kemenangan mereka karena kekuatan pihak lain juga sudah berkembang, meskipun di pertarungan terakhir dia tidak bisa menggunakan artefak tanah suci yaitu Immortal Mirror Yuhua, di pertarungan kali ini dia berniat menggunakannya sehingga dengan dukungan banyak kultivator kuat di belakangnya, peluang mereka untuk menang menjadi meningkat. Tiba-tiba Yu Huang memanggil karena dia merasa ada yang salah dengan tempat yang baru saja mereka lewati. Dan benar saja, mungkin karena Shen Xiaozi terlalu fokus pada lamunannya tanpa dia sadari beberapa orang yang dia bawa terlihat terjerat oleh sebuah formasi. Adapun alasan dari semua itu, sebenarnya beberapa saat yang lalu setelah semua tembikannya selesai dibuat, Jiang Shen segera mengemasnya untuk dijual di kota sehingga setelah berpamitan dengan Mu Yun Huang, dia pun segera pergi. Dalam perjalanan, secara tak terduga, salah satu tembikar terjatuh dan mulai menggelinding ke bawah dan berakhir tenggelam di sungai. Tak mungkin mengambilnya, meskipun sedikit disesalkan, Jiang Shen memutuskan untuk meneruskan perjalanannya. Kejadian tak terduga itulah yang membuat pasukan Shen Xiaozi kesusahan. Tepatnya tembikar yang tenggelam di sungai yang telah mengaktifkan susunan formasi tersebut yang menghancurkan pasukan Shen Xiaozi. Namun sayangnya Shen Xiaozi malah mengartikan bahwa fenomena tersebut sama halnya dengan sebuah peringatan, seolah-olah semua gerak-gerik mereka telah diketahui oleh pihak lain yang pastinya benar-benar membuatnya bingung karena seharusnya operasi tersebut sangat dirahasiakan. Awalnya Shen Xiaozi sempat berpikir untuk mundur, namun tiba-tiba para tetua lain mulai mempertanyakannya karena mereka yakin dengan kekuatan mereka sekarang, mereka bisa menghadapi situasi seperti itu. Untuk identitas dari masing-masing tetua, ada Master Sekte Flying Clone bernama Ling Wuzi. Ada juga Master Sekte Xuantian Xuanyi. Kemudian ada leluhur tanah suci Thunder Lei Wanpu. Dan ada juga seorang wanita yang dipanggil Madame Xu. Satu hal yang pasti, setelah melihat sikap ragu-ragu Shen Xiaozi, entah mengapa mereka semua malah beranggapan bahwa tempat ini merupakan sisa-sisa seorang kultivator kuno dari zaman kuno. Gampangnya, tempat ini adalah alam rahasia yang baru muncul sehingga tak heran Shen Xiaozi mulai ragu-ragu dan mengajak mereka semua mundur agar dia bisa memonopoli sendiri. Mendengar pernyataan yang benar-benar tak masuk akal, pastinya hanya bisa membuat Yu Huang, Shen Xiaozi, dan bahkan Yu Shenji berteriak terkejut saat mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin otak keempatnya sedang bermasalah. Namun tanpa memperdulikan itu semua, dengan penuh semangat mereka berempat segera maju dan berusaha menembus penghalang yang membentang di sekitar hutan kediaman Jiang Shen. Sementara itu di bawah, Xing Yunzi dan yang lainnya tak langsung mengambil tindakan.
Justru sebaliknya, mereka hanya bisa bertanya-tanya kapan formasi sebesar itu dibuat, yang sayangnya tak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. Adapun Mu Yun Huang, dia yang tahu siapa saja yang datang, membuat dirinya benar-benar merasa tidak enak, mengira bahwa alasan kedatangan mereka karena dirinya. Sudah pasti di situasi tegang seperti itu, dengan santainya karakter utama kita muncul saat dia juga membawa sebuah semangka. Tanpa sadar tentang kekacauan di luar, dia malah mengajak mereka semua untuk bersantai dan menikmati semangka yang baru saja dia petik dari ladang. Alhasil, lagi-lagi mereka hanya bisa dibuat terkejut dan beranggapan bahwa itu adalah sebuah pertanda dari Jiang Shen yang menyuruh mereka untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masalah di luar. Luar biasanya, ketika Jiang Shen mengayunkan pisaunya dan memotong semangka, kilatan serangan emas langsung tercipta yang menyambar orang-orang yang berusaha menembus penghalang. Semakin banyak mengayunkan pisau untuk memotong semangka, semakin banyak pula sambaran yang tercipta yang mengakibatkan kekacauan di luar penghalang. Jika dijelaskan secara singkat, keadaan di luar dan di dalam penghalang benar-benar berbanding terbalik, yang mana meskipun di luar pertarungan hidup dan mati sedang terjadi, di dalam Mu Yun Huang dan yang lainnya sedang asik menikmati sepotong semangka yang pastinya memiliki rasa luar biasa. Aku mau tidur siang dulu. Sisanya aku serahkan pada kalian, jadi bereskan semua kalau sudah selesai makan, ucap Jiang Shen yang merasa puas menikmatinya. Yang sayangnya kata-katanya itu disalahartikan menjadi sebuah perintah yang menyuruh mereka untuk menangani para kultivator yang menyerang. Namun sebelum benar-benar masuk, teringat akan sesuatu, Jiang Shen lantas memanggil Mu Yun Huang dan membawanya masuk karena dia ingin memberikan sesuatu. Singkat cerita, meskipun sudah mengerahkan seluruh kemampuan, jangankan menembus, orang-orang di luar bahkan sama sekali tak bisa menggores penghalangnya. Alhasil, mereka yang kelelahan memutuskan untuk berhenti sejenak. Hampir saja putus asa, tiba-tiba penghalang yang seharusnya tak tertembus mulai menunjukkan ada sebuah celah yang membuat mereka semua sangat yakin serangan mereka sebenarnya berhasil, hanya saja sedikit tertunda. Dan begitu mereka bisa melihat ke dalam, alangkah terkejutnya mereka menyaksikan Xing Yunxi dan yang lainnya yang sedang asik memakan semangka. Namun mengesampingkan Shen Xiaozi dan rombongannya, keempatnya lebih terkejut melihat sosok Xing Yunxi dan yang lainnya karena bagaimanapun juga identitas dari masing-masing orang yang tinggal di kediaman Jiang Shen bukanlah orang biasa, termasuk Tusanmu yang telah berubah ke bentuk manusianya. Tak ingin bertindak gegabah, untuk sementara waktu Shen Xiaozi sedikit mengamati situasinya karena meskipun dia pernah datang, tetapi baru kali ini dia sepenuhnya melihat seluruh orang yang tinggal di rumah Jiang Shen yang dalam sekejap mata telah mengalami peningkatan drastis. Ada apa dengan semangka itu? Sepertinya mereka menjadi lebih kuat dengan memakannya, ucap Shen Xiaozi yang semakin penasaran pada identitas sosok yang ada di belakang Xing Yunxi, yaitu Jiang Shen, sehingga dia berniat untuk mencari tahu hari ini. Setelah itu, Shen Xiaozi dan Xing Yunxi mulai saling melontarkan beberapa kata yang mana intinya Shen Xiaozi masih saja menganggap bahwa Xing Yunxi dan yang lainnya buta karena telah berpihak ke sisi iblis yang telah merenggut banyak sekali nyawa. Adapun Xing Yunxi, dia masih tetap pada pendiriannya untuk membela Jiang Shen dan hanya bisa menganggap bahwa Shen Xiaozi memiliki IQ yang terlalu rendah untuk bisa memahami semuanya.
Melihat perdebatan semakin memanas, Ji Yuanhao memutuskan untuk ikut campur. Dia berusaha menjelaskan bahwa iblis pembunuh yang asli adalah orang lain dan bukan Jiang Shen. Namun sayangnya, Shen Xiaozi sama sekali tak mau mempercayai itu dan malah terus memprovokasi sampai-sampai menyebut Ji Yuanhao orang botak, dan alhasil hal itu benar-benar membuat Ji Yuanhao sangat marah. Tak bisa menahan kesabarannya lagi, tanpa ragu-ragu, Ling Wuzi langsung melepaskan sebuah serangan tepat ke arah rumah Jiang Shen. Namun sayangnya, serangan tersebut segera dihalangi oleh Su Ling yang telah datang bersama dengan Yunlan. Melihat situasinya yang semakin kacau, Shen Xiaozi hanya bisa menganggapnya benar-benar buruk. Namun setelah membulatkan tekad, pada akhirnya dia memutuskan untuk ikut bergabung dalam pertarungan. "Lawanmu adalah aku, jangan menindas juniorku," ucap Xing Yunzi yang telah berubah ke bentuk mudanya. Di saat yang lain sedang saling bertarung, Yu Huang masih belum mengambil tindakan karena dia sendiri sedang mencari keberadaan adiknya. Baru saja ingin memikirkan beberapa kemungkinan yang pastinya menyimpang, orang yang dimaksud akhirnya menampakkan diri. Bahkan tanpa ragu-ragu dia sedikit memberikan kejutan pada kakaknya dengan membakarnya, meskipun hasilnya tentu saja biasa saja. Benar-benar tak bisa jujur pada perasaannya sendiri, meskipun sebelumnya dia terlihat mencemaskan adiknya. Setelah itu Yu Huang mulai mengatai adiknya, yang mana hanya karena muncul terlambat. Dia pikir sang adik terlalu takut sampai-sampai tidak berani keluar untuk bertarung. Sebagai kakak perempuan, aku benar-benar sudah gagal memenuhi tanggung jawabku, jadi aku akan menebusnya kali ini. Mari kita lihat seberapa besar kemajuanmu karena tetap berada di sisinya, dan apakah kau benar-benar bisa melampauiku, tambah Yu Huang. Melihat sikap kakaknya yang seperti itu, kali ini Mu Yun Huang benar-benar tak bisa menahan amarahnya lagi, karena bagaimanapun juga alasan utama Yu Huang bisa sejauh ini karena bantuan Jiang Shen, dan malah sebaliknya sekarang dia bersikap seolah-olah tak tahu rasa terima kasih sedikit pun. Dengan segera, Mu Yun Huang mengeluarkan skill yang baru saja dia pelajari dari Jiang Shen. Melihat adiknya yang benar-benar menjadi jauh lebih kuat, Yu Huang memutuskan untuk menunjukkan seluruh kekuatannya, yang mana bentrokan dari kekuatan mereka menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar yang didominasi dengan kabut putih, karena bagaimanapun juga elemen mereka adalah elemen es dan api yang saling berlawanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kabutnya terlalu banyak, kita tak bisa melihatnya, pikir yang lainnya melihat pertarungan mereka. Saking dahsyatnya kekuatan keduanya, dalam sekejap mata seluruh area tertutup oleh kabut, yang bahkan hal itu membuat pertarungan yang lainnya sempat terhenti. Apalagi kabutnya sendiri bukanlah kabut biasa, melainkan kabut yang bercampur dengan energi spiritual yang menghalangi indera mereka. Jadi Mu Yun Huang benar-benar ada di sini. Awalnya mereka bersaudari, tetapi sekarang mereka saling berkelahi. Semua terjadi karena orang itu. Dia benar-benar tak bisa dimaafkan, pikir Shen Xiaozi yang masih sempat-sempatnya menyalahkan Jiang Shen. Setelah itu pertengkaran antara dua saudari terus berlanjut. Melihat tekad dan kesungguhan yang dimiliki adiknya, membuat Yu Huang mempertanyakannya apakah semua itu karena Jiang Shen. Menanggapi itu, Mu Yun Huang lantas menjawab bahwa itu semua tak ada hubungannya dengan Jiang Shen dan murni kemauannya sendiri. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini dia akan menunjukkan kemampuannya dan mengalahkan kakak perempuannya sendiri untuk membuktikan statusnya yang layak menjadi seorang Shine.
Oh, kalau begitu kau bisa mencobanya. Lagi pula kau belum pernah mengalahkanku sekalipun sejak kita masih kecil, ucap Yu Huang sebelum akhirnya mereka kembali melanjutkan pertarungan bersamaan dengan mereka juga yang terus melontarkan beberapa kata. Mata keduanya benar-benar terlihat seperti pedang yang saling terikat dengan bilah pedang berkilau yang dipenuhi cinta dan juga kebencian, yang mana meskipun saling menusuk hati, namun mereka saling terikat. Setelah perjuangan yang cukup keras, ketika jarak keduanya cukup dekat, secara tiba-tiba Yu Huang mengeluarkan sesuatu dan itu merupakan artefak yang sebelumnya dia dapatkan dari Taoist Bai Yi. Meskipun untuk saat ini Yu Huang belum mengetahui identitasnya. Tanpa berbasa-basi lagi, dia segera mengarahkan artefak tersebut tepat ke dada adiknya dengan harapan sang adik bisa kembali ke akal sehatnya. Namun sayangnya, tindakannya itu bisa dikatakan sebagai tindakan terbodoh yang pernah dia lakukan, karena kebalikan dari apa yang dia inginkan, artefak tersebut malah mulai memberikan dampak negatif pada Mu Yun Huang, yang mana hal itu juga membuat Su Ling dan yang lainnya benar-benar terkejut karena mereka bisa merasakan aura Mu Yun Huang dengan cepat mulai menghilang. Sebagai kakaknya, bukankah kau terlalu kejam padanya? Bukankah kau hanya ingin menyelesaikan masalah dengan senior dan membawa kembali Mu Yun Huang, ucap Su Ling. Meskipun dia yang melakukannya, Yu Huang adalah orang yang paling terkejut dan tertekan karena tak butuh lama dia tak bisa merasakan kekuatan hidup adiknya. Melihat itu, Xing Yunzi yang sudah berpindah ke belakangnya lantas bertanya dari manakah Yu Huang mendapatkan benda seperti itu, karena benda itulah yang telah menjedot kekuatan hidup Mu Yun Huang. Karena ceritanya cukup panjang, Yu Huang tak langsung menjawabnya secara pasti. Sebaliknya, dia mencoba bertanya apa yang salah dengan benda tersebut, yang langsung dijawab bahwa benda sebelumnya merupakan sesuatu yang bisa membunuh orang. Itu merupakan teknik yang bekerja hanya pada orang-orang tertentu, karena dia sendiri saja tidak bisa merasakan energi jahat apapun darinya. Sepertinya orang yang memberikannya padamu sedang berkonflik dengan adikmu. Apakah kau ingat sesuatu, tambah Xing Yunzi? Mendengar itu, Yu Huang mencoba mengingat-ingat kembali pertemuannya dengan pria tua. Dan setelah merenungkannya dengan penuh kehati-hatian, alangkah terkejut setelah sadar bahwa pria tua yang dia temui sebelumnya kemungkinan besar adalah Taoist Bai Yi. Menyadari akan hal itu, keputusasaan pastinya segera menghampiri Yu Huang yang hanya bisa menangis bersedih karena kecerobohannya sendiri telah membuat adiknya seperti itu. Dan begitu mengingat Jiang Shen, dia hanya bisa berteriak memanggilnya, berharap Jiang Shen bisa menyelamatkan adiknya. Melihat seberapa buruk situasinya, meskipun dirinya adalah seorang tetua, Shen Xiaozi benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba dia bisa merasakan aura yang tidak beres, sehingga setelah itu, tanpa pikir panjang lagi dia segera bertindak dan berhasil mengungkap identitas Liang dan Mei. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang kabutnya akan bertahan lama? Tanya Liang. Namun sayangnya, Mei sama sekali tak menduga hal itu akan terjadi, termasuk tindakan Yu Huang yang secara berlebihan melukai adiknya. Dengan segera, Ji Yuanhao memberitahu semua orang bahwa mereka berdualah yang telah membunuh semua orang, meskipun Ji Yuanhao sendiri belum pernah melihat Mei.
Tak disangka, meskipun Shen Xiaozi masih sedikit ragu, dengan mudah Mai mengakuinya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Shen Xiaozi sangat marah, seolah-olah dia dan juga yang lainnya telah dipermainkan seperti seorang sampah. Akan tetapi, Mai sama sekali tidak peduli. Justru sebaliknya, melihat banyak kultivator berkumpul bersama, dia menjadi lebih bersemangat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jarang-jarang melihat banyak kultivator berkumpul bersama. Bukankah lebih bagus kalau menyelesaikan semuanya sekaligus? Ini memudahkan kita daripada harus mencari satu persatu, ucap Mai sedikit meyakinkan Liang. Setelah itu, Mai terus berusaha memprovokasi Ji Yuanhao dan yang lainnya. Melihat itu, Liang yang tampak tidak terlalu tertarik mencoba mengajak Mai kembali, namun lagi-lagi Mai menolaknya dengan alasan bahwa dia masih belum cukup bersenang-senang. Melihat sikap tenang keduanya, Xing Yunxi yakin bahwa mereka berdua cukup kuat. Namun daripada bertindak, dia memutuskan untuk melihat apa yang akan dilakukan Shen Xiaozi dan jika perlu membantunya jika keadaan menjadi lebih buruk. Bahkan Xu Ling'er dan yang lainnya juga berpikiran sama. Singkat cerita, setelah perdebatan yang cukup panjang, Shen Xiaozi yang tak bisa menahan amarahnya lagi segera maju menyerang, yang membuat Xing Yunxi hanya bisa menghela nafas karena sahabatnya terlalu impulsif dan mudah terpancing emosi. Meskipun serangan yang dilepaskan Shen Xiaozi amatlah dahsyat, tetapi dengan mudah Mai bisa mengatasinya. Bahkan dia mampu mengalihkan serangan tersebut untuk menyerang kembali kultivator lain. Salah satu dari mereka bisa menyedot kekuatan hidup dan menguatkan dirinya sendiri. Dan yang satunya lagi bisa mentransfer serangan secara spasial. Jadi berhati-hatilah, teriak Ji Yuanhao memperingati semua orang. Mendengar itu, Shen Xiaozi hanya bisa menggertakkan giginya dan dari hasil pengamatannya, dia tahu bahwa serangan jarak jauh merupakan sebuah keuntungan bagi keduanya. Oleh karena itu, dia yang pada dasarnya ahli dalam pertarungan jarak dekat, dengan seluruh kemampuannya, dia kembali menyerang dan target pertamanya adalah Liang. Melihat kecepatan Shen Xiaozi sedikit membuat Liang terkejut. Namun entah mengapa dia masih bersikap tenang karena ternyata selain jarak jauh dia juga bisa mengatasi serangan jarak dekat, yang mana dalam sekejap mata dia berhasil memanggil salah satu binatang rohnya untuk memblokir serangan yang datang, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Shen Xiaozi terkejut. Bukan hanya jarak jauh, tetapi ternyata dia juga ahli dalam jarak dekat. Hanya ada satu cara, kalau aku cukup cepat untuk mencapai sisinya yang tidak terlindungi, maka aku bisa mengalahkannya, pikir Shen Xiaozi. Adapun Liang, meskipun dia berhasil bertahan, tetapi sebenarnya dia cukup mengalami kesulitan. Apalagi salah satu senjata roh miliknya sebelumnya telah diledakkan oleh Lionel. Sedang memikirkan semua itu, sekali lagi Shen Xiaozi mulai bergerak, bahkan gerakannya kali ini jauh lebih cepat dari yang sebelumnya, yang membuat Liang benar-benar merasa cemas. Namun sayangnya, Shen Xiaozi melupakan satu hal yang penting, dan itu adalah keberadaan Mai, yang mana ketika dia hendak melepaskan pukulan ke arah Liang, Mai segera muncul dan menghentikan pukulannya. Liang sedikit mengeluh atas keterlambatan Mai, namun ternyata Mai memang sengaja karena dia ingin melihat Liang dihajar oleh Shen Xiaozi.
Setelah sedikit berbasa-basi, Mai tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang menyerupai sebuah batu permata yang benar-benar memancarkan kekuatan luar biasa, dan batu tersebut bisa dikatakan merupakan senjata rahasia yang secara diam-diam dia terima dari masternya, dan karena benda itulah yang membuat dirinya dari awal bersikap arogan. Bisa merasakan aura kuat yang keluar dari batu tersebut pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut. Apalagi auranya sendiri sangat mirip seperti kekuatan Jiangshen dengan beberapa perbedaan, yang mana aura tersebut seperti bercampur dengan sesuatu yang gelap seperti saling bertentangan. Apa yang terjadi? Apakah senior mempunyai saudara kandung? Kekuatan itu mengungkapkan kejahatan tertinggi. Itu seperti seseorang yang menangis minta tolong. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan ini benar-benar sama dengan kekuatan senior, pikir Ji Yuanhao. Sementara itu, mengabaikan keterkejutan semua orang, dengan senyum di wajahnya, Mai mulai tertawa senang saat dia memberitahu semua orang bahwa mereka semua tak mungkin bisa melarikan diri. Dan bersamaan dengan itu juga, dia sepenuhnya mengeluarkan kekuatan yang tersimpan di dalam batu, yang mana tekanannya benar-benar sangat luar biasa dan mulai mengikat semua orang, sebelum akhirnya kekuatan tersebut mulai bergerak menuju Yu Huang yang masih memeluk adiknya. Melihat serangan yang datang, Yu Huang hanya bisa dibuat bingung karena dia yang terlalu fokus pada adiknya sama sekali tak menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun tiba-tiba di detik berikutnya sebuah keajaiban terjadi, yang mana sebelum serangan tersebut mengenai mereka, dari dada Mu Yun Huang muncul sebuah cahaya emas, yang mana ternyata itu merupakan dua buah tembikar berbentuk burung yang susah payah dibuat oleh Mu Yun Huang sebelumnya sampai-sampai dia tertidur. Namun satu hal yang pasti, setelah melihat usaha itu, Jiangshen menjadi yakin bahwa meskipun Mu Yun Huang banyak mengeluh tentang kakaknya, dia masih sangat mencintainya. Alasan mengapa sebelumnya Jiangshen memanggil Mu Yun Huang ternyata karena dia ingin memberikan dua pasang tembikar burung yang dibuat oleh Mu Yun Huang, yang secara diam-diam telah dia bakar untuk menyelesaikan prosesnya. Dan yang terpenting, tembikar tersebut benar-benar mirip seperti sosok Mu Yun Huang dan juga kakaknya. Dua tembikar burung yang keluar tiba-tiba memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa, yang bahkan bisa meniadakan serangan Mai. Yu Huang sendiri bisa merasakan kekuatan yang terpancar benar-benar sangat mirip seperti milik Jiangshen, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Namun entah mengapa kekuatan besar tersebut tiba-tiba berkumpul dan membentuk sebuah pil berwarna emas. Awalnya Yu Huang benar-benar bingung, namun pada akhirnya dia meyakini bahwa semua itu merupakan sesuatu yang telah diatur oleh Jiangshen untuk membuat mereka berdua akur kembali, karena selama ini mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian terhadap satu sama lain. Menghilangkan semua keraguannya, Yu Huang segera memakan golden pill-nya. Bersamaan dengan dia yang terus mengungkapkan kasih sayangnya terhadap adiknya serta kecerobohannya sebagai seorang kakak yang tak bisa membimbing adiknya, secara perlahan dia mulai mendekatinya dan akhirnya menciumnya dengan penuh rasa kasih sayang. Segera setelah itu, di detik berikutnya sebuah kekuatan yang besar kembali terpancar, dan setelah sedikit mereda, sebuah sosok baru muncul, yang mana ternyata sosok tersebut merupakan gabungan dari mereka berdua.
Singkatnya, saat ini kedua kakak beradik yang telah menerima satu sama lain entah mengapa bergabung menjadi satu, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut. Bahkan kecantikannya sampai-sampai membuat Ji Yuanhao dan pria tua lainnya sedikit tersipu. Apa yang sebenarnya terjadi? Energi kuat ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Tak mungkin para saudari itu bisa bergabung dengan kemampuan mereka sendiri, ucap Mai. Tetapi sayangnya Liang juga sama sekali tidak mengetahuinya, karena seharusnya hal semacam itu mustahil terjadi dengan kondisi Mu Yun Huang yang hampir mati. Oleh karena itu, satu hal yang dapat mereka pikirkan, apakah mungkin orang di belakang mereka yaitu Jiang Shen ada di sekitar tempat itu dan secara diam-diam membantu Mu Yun Huang dan Yu Huang. Itu mungkin dia benar-benar bisa menyembunyikan kekuatannya sehingga kita tak bisa merasakannya. Kemungkinan dia yang telah mengendalikan pertarungan ini. Lagi pula hanya kekuatannya yang dapat dibandingkan dengan kekuatan tuan kita, ucap Mai. Singkat cerita, setelah itu Mu Yun Huang dan Yu Huang mulai menyerang. Tanpa harus bergerak dari tempat mereka sekarang, hanya dengan lambaian tangan dengan mudah dia mampu membakar Mai dan Liang. Bahkan kekuatan tersebut sama sekali tak bisa diserap oleh Liang maupun dikendalikan oleh Mai, sehingga yang dapat mereka lakukan hanya menerima kekalahan mereka. Bahkan Mu Yun Huang dan Yu Huang menggunakan kekuatan es juga, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkagum-kagum dengan kekuatan gabungan tersebut, termasuk sosok Mu Yun Huang dan Yu Huang yang seolah-olah telah menjelma menjadi malaikat. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.